Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiara Wulandari Mar'atus Salihah dari kelas internasional dengan nomor induk mahasiswa 2203011100052 akan mempresentasikan tugas Islam dan budaya mengenai relasi agama dan budaya dalam hubungan internal umat Islam. Pengertian: agama merupakan segala sesuatu yang diperoleh atau bisa didapatkan dan bersumber dari Tuhan. Sedangkan kebudayaan adalah sesuatu yang didapatkan atau diciptakan oleh manusia. Dan relasi merupakan hubungan antara anggota suatu himpunan dengan anggota himpunan yang lain. Meski keduanya berbeda antara agama dan budaya, tetaplah saling terkait satu sama lain dan memiliki relasi atau hubungan yang kuat. Abstrak dari penelitian ini adalah umat Islam di Indonesia secara sosial terpilah dalam berbagai konfigurasi sosial seperti etnisitas, aliran pemikiran, organisasi keagamaan, dan sebagainya. Penelitian ini mengungkapkan dinamika hubungan internal umat Islam dalam konteks relasi agama dan budaya. Dinamika hubungan internal umat Islam menunjukkan 3 pola relasi, yaitu relasi agama dan tradisi lokal, relasi agama dan etnisitas, serta relasi agama dan pemikiran keagamaan. Relasi agama dan budaya dapat dijadikan strategi dalam upaya membangun kerukunan internal umat beragama secara umum. Latar belakang dari masalah yang telah diambil adalah: yang pertama, realitas umat Islam terbangun atas konfigurasi sosial yang terbentuk dari identitas-identitas kelompok, seperti kelompok aliran keagamaan, organisasi sosial keagamaan, etnisitas profesi, dan sebagainya. Kedua, pemahaman keagamaan mendorong munculnya gerakan keagamaan atau menjadi kelompok keagamaan tertentu yang membedakan dirinya dengan kelompok pemahaman yang lain. Ketiga, konfigurasi sosial umat Islam tidak dipungkiri juga menjadi potensi pemilahan sosial yang rawan konflik sehingga munculnya batas-batas budaya atau yang sering disebut dengan cultural boundaries. Yang keempat, hubungan antar komunitas atau kelompok dalam masyarakat muslim terjadi dalam dinamika relasi damai maupun relasi konflik. Kelima, konfigurasi umat Islam membentuk hubungan-hubungan sosial yang terkait dengan konteks hubungan kelompok-kelompok internal umat Islam sendiri. Dan yang terakhir, konteks umat Islam di Indonesia dapat diwakili oleh umat Islam di beberapa lokasi yang memiliki karakteristik hubungan sosial antar konfiguran, seperti etnisitas, pemikiran keagamaan, dan budaya. Dari latar belakang yang telah saya sebutkan, maka muncullah pola hubungan internal umat Islam. Yang pertama, relasi agama dan tradisi lokal. Kedua, relasi agama dan etnisitas. Dan yang ketiga, relasi agama dan pemikiran keagamaan. Maka saya akan menjelaskan satu persatu. Relasi agama dan tradisi lokal. Hubungan internal umat beragama pada beberapa kelompok masyarakat, khususnya yang berada di wilayah tradisi dan budaya keagamaan, dapat dilihat pada hubungan penganut Islam Aboge di Banyumas, Jawa Tengah, tradisi Tengger di Pasuruan, Jawa Timur. Dua lokus tersebut dapat menjadi gambaran tentang relasi agama dengan tradisi lokal dalam konteks hubungan internal umat Islam. Masyarakat penganut Aboge dan masyarakat Tengger yang beragama Islam menyatukan aspek budaya lokal dengan keberagaman mereka. Akulturasi budaya dan penerimaan tradisi lokal sebagai bagian dari lingkungan budaya bersama menjadi faktor kuat terciptanya kerukunan di masyarakat, seperti kegiatan penganut Islam Aboge mulai dari menanam padi, memanen padi, membuat rumah dan menempati rumah berdasarkan pada almana Aboge dan ditandai dengan kegiatan selamatan atau mengundang para tetangga serta mengadakan tasyakuran. Hal yang sama juga ditunjukkan dalam hubungan umat Islam di Tengger. Masyarakat Muslim Tengger hidup harmonis berdampingan dengan masyarakat Tengger yang beragama Hindu dan masyarakat pendatang yang beragama Islam. Mereka melestarikan silaturahmi yang disebut dengan sunju. Demikian pula dengan cara adat kasada yang merupakan ruang bertemu bersama masyarakat. Konteks relasi agama dan tradisi lokal dapat dilihat dalam dinamika hubungan umat muslim yang sangat menarik.
Menurut Kunto Wijoyo, agama dan budaya adalah dua hal yang saling berinteraksi dan saling mempengaruhi, baik dalam mengambil bentuk, simbol, maupun isi atau nilai. Proses penerimaan Islam dalam masyarakat tradisional, terutama masyarakat Jawa, akulturasi antara agama dengan budaya lokal cukup kuat. Masyarakat Jawa berhasil mengembangkan kebudayaan yang kaya raya dengan menyerap dan memanfaatkan unsur-unsur agama dan kebudayaan Hindu-Buddha dengan menyesuaikan dengan tradisi kejawen. Yang kedua, relasi agama dan etnisitas. Dinamika hubungan internal umat Islam dalam konteks relasi agama dan etnis dapat dilihat dalam hubungan internal umat Islam di Kalimantan Tengah. Pandangan masyarakat terhadap situasi hubungan internal umat Islam di Kalimantan Tengah diwarnai kesan dan kejadian kerusuhan di tahun 2001, yaitu suatu konflik suku Dayak dengan suku Madura. Relasi antara Dayak, termasuk Dayak pesisir yang mayoritas mereka adalah umat Islam, dengan Madura diwarnai dengan pencitraan dan stereotipe tentang orang Madura yang sudah ada sebelum mereka berinteraksi langsung dengan orang Madura. Ketika di penghujung Februari 2001, konflik etnis antara Dayak dan Madura di Kalimantan Tengah pecah. Tindak pembunuhan dan kerusakan nyaris berlangsung di semua wilayah. Peristiwa konflik tersebut menyebabkan terjadinya perubahan aspek sosial, budaya, dan ekonomi di Provinsi Kalimantan Tengah. Pengalaman konflik etnis tahun 2001 antara etnis Dayak dan etnis Madura mendasari pola hubungan antar etnis dewasa ini. Etnis Dayak meneguhkan dominasi melalui jalur kultural maupun struktural, di mana hal ini diterima oleh etnis lain untuk membangun ikatan sosial baru. Dinamika relasi ini menunjukkan bahwa situasi kerukunan di Kalimantan Tengah telah mencapai tingkat perdamaian, meskipun taraf perdamaiannya negatif. Menurut Susan, perdamaian negatif ini menunjukkan adanya pengakuan terhadap perbedaan, tetapi secara struktural belum memberi akses berimbang pada semua pihak. Keragaman kelompok sosial dalam masyarakat Muslim di satu sisi rentan dengan munculnya konflik identitas. Namun, perbedaan identitas budaya juga dapat menjadi hal yang mendorong terjadinya kerukunan atau setidaknya mempertemukan kepentingan masing-masing dalam konteks kebutuhan hidupnya. Masyarakat Dayak, Madura, Jawa, dan suku Banjar memiliki kelebihan sendiri-sendiri dalam hal ekonomi, sehingga mereka memiliki ketergantungan dengan etnis lain untuk kepentingan tersebut. Ruang temu berupa aktivitas-aktivitas ekonomi ini mendorong munculnya interaksi yang asosiatif, akomodatif, dan kerjasama sehingga tercipta kerukunan di antara mereka. Yang ketiga, relasi agama dan pemikiran keagamaan. Dinamika hubungan internal umat Islam dalam konteks relasi agama dan pemikiran keagamaan menunjukkan hubungan yang kurang harmonis. Hal ini dapat dilihat dalam hubungan Syiah di Pasuruan dengan masyarakat Islam umumnya yang menganut faham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Demikian juga pertentangan Al-Fatah Sumampir dengan Forum Warga Peduli Masjid di Banyumas. Dalam kasus ini terlihat hubungan disosiatif yang diakibatkan perbedaan pandangan atau pemikiran keagamaan. Perbedaan pandangan antara Syiah dan Sunni sesungguhnya telah berjalan lama, di mana sejarah konflik keduanya sangat syarat dengan nuansa politik. Sementara pertentangan Yayasan Al-Fatah Sumampir dengan Forum Warga Peduli Masjid, meskipun ditandai dengan perbedaan dengan amalia ibadah, tetapi juga syarat dengan kepentingan politis dalam pengertian kekuasaan atau pengelolaan masjid. Hubungan internal umat Islam menunjukkan bahwa budaya memiliki pengaruh yang cukup besar dalam membangun relasi antar kelompok dalam umat Islam. Budaya yang merupakan indigenous tradition umumnya dapat diterima oleh masyarakat dan menjadi kebudayaan bersama yang mampu menyatukan umat Islam dan mencairkan batas-batas identitas di lingkungannya. Ruang budaya tersebut dapat berupa ruang-ruang ekonomi ataupun ruang-ruang ekspresi budaya. Keinginan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya mendorong interaksi dengan orang lain. Itu sebabnya dalam relasi
konflik sekalipun, komunitas Syiah maupun Yayasan Al-Fatah tetap dapat bekerja sama dan beraktivitas sosial bersama dengan umat Islam lainnya. Strategi adaptasi ini dengan sendirinya juga mendukung terciptanya situasi yang aman di lingkungan mereka. Sekalipun situasi damai yang terwujud merupakan perdamaian negatif. Perdamaian dalam pengertian negatif adalah istilah untuk menunjukkan situasi yang kekerasan, tidak adanya kekerasan secara langsung. Untuk menuju masyarakat damai yang mengeluh diperlukan kedewasaan dalam menyikapi perbedaan-perbedaan dalam konfigurasi sosial di masyarakat. Kemajemukan etnis, perbedaan pandangan keagamaan, dan keragaman tradisi sesungguhnya, modal penting bagi perkembangan masyarakat adalah mampu disikapi sebagai kekayaan sosial budaya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.